Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelas 7I yang beranggotakan Lutfia Ayu Lestari, Mega Indriani Soleha, Naila Fadilah Lestari, Ria Nur Cahyani, Siti Khadijah, Siti Romlah, Sri Rahayu Kurni Asih, dan Vera Dwi Saraswati. Di sini kami akan sedikit sharing tentang mata kuliah pendidikan inklusi terkait tunarungu. Apa itu tunarungu? Tahukah kalian tentang tunarungu? Di sini kami akan menjelaskan terkait tunarungu. Tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna yang artinya kurang dan rungu yang artinya pendengaran. Jadi dapat disimpulkan tunarungu adalah keadaan atau kondisi tidak berfungsinya organ pendengaran seseorang secara normal. Selanjutnya, apakah ketika seseorang mengalami tunarungu, dia bisa juga mengalami tunawicara? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Mengapa demikian? Karena orang-orang memiliki gangguan pendengaran pada umumnya memiliki pemahaman bahasa yang kurang. Mereka juga memiliki beberapa perbedaan dalam hal pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan juga berbicara. Kejelasan berbicara terkait dengan tingkat gangguan pendengaran dan usia terjadinya gangguan pendengaran, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan ini lebih lanjut. Nah, istilah pertama adalah prelingual deafness, yaitu seseorang yang mengalami tuli segera setelah dilahirkan atau pada masa sebelum ia bisa berbicara dan mengenali bahasa, sehingga akan kesulitan dalam berbicara ataupun pemahaman bahasa. Dan yang kedua disebut sebagai postlingual deafness, yaitu tuli yang dialami setelah mengenal bahasa dan dapat berbicara. Klasifikasi anak tunarungu. Klasifikasi mutlak diperlukan untuk pelayanan pendidikan khusus. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Klasifikasi tunarungu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan etimologis, berdasarkan tarafnya, dan berdasarkan lokasi kerusakan. Klasifikasi secara etimologis atau pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebab terjadinya tunarungu. Pertama, pada saat sebelum dilahirkan. Terdapat beberapa faktor kerusakan fungsi dengar yang disebabkan saat sebelum dilahirkan, yaitu pertama, karena salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal. Kedua, karena sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kelahiran dari semester pertama, yaitu pada saat pembentukan ruang telinga, contohnya rubella. Ketiga,
karena keracunan obat-obatan pada saat kehamilan. Yang kedua, pada saat kelahiran. Terdapat beberapa faktor kerusakan fungsi dengar yang disebabkan saat kelahiran, yaitu pertama, karena sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan atau tang. Kedua, karena prematuritas, yaitu bayi yang lahir sebelum waktunya. Dan yang terakhir, pada saat setelah kelahiran, terdapat beberapa faktor kerusakan fungsi dengar yang disebabkan saat setelah kelahiran, yaitu pertama, ketulian yang terjadi karena infeksi seperti meningitis. Kedua, karena pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak. Ketiga, karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian dalam, misalnya jantung. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tarafnya yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel. Tingkat 1. Kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 desibel. Penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. Tingkat 2. Kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 desibel. Penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus. Dalam kebiasaan sehari-hari, memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus. Tingkat 3. Kehilangan kemampuan mendengar lebih dari 70 desibel. Pada tingkatan ini, hakikatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus karena apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 desibel atau lebih, ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya baik dengan alat ataupun tanpa alat bantu mendengar. Klasifikasi tunarungu berdasarkan lokasi kerusakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tuli konduktif. Tuli konduktif adalah gangguan pendengaran yang terjadi karena kerusakan pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Sebagai contoh, hilangnya fungsi dari tulang-tulang kecil di telinga bagian tengah yang mengurangi kemampuan telinga untuk menghantarkan getaran. Yang kedua, tuli sensori neural. Penyebab gangguan ini terjadi karena kerusakan pada wilayah telinga bagian dalam. Seseorang dengan gangguan pendengaran telinga bagian dalam bisa mengalami masalah tambahan seperti distorsi atau gangguan suara. Kemudian, tidak menutup kemungkinan apabila seseorang yang mengalami tuli konduktif bisa juga mengalami tuli sensori neural. Hal ini disebut dengan gangguan pendengaran campuran. Ada berbagai alasan yang membuat seseorang mengalami gangguan pendengaran campuran, salah satunya karena genetik. Karakteristik anak tunarungu. Sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas dari segi yang berbeda, yaitu yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu antara tinggi, rata-rata, dan rendah. Namun, prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Akan tetapi, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Selanjutnya, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Selanjutnya, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan
keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentris, kemudian mempunyai takut akan lingkungan yang lebih luas, serta ketergantungan terhadap orang lain, dan lebih cepat marah serta tersinggung. Selanjutnya, karakteristik dari segi fisik. Karakteristik anak tunarungu secara fisik ditandai dengan yang pertama, cara berjalan yang biasanya cepat dan agak membungkuk. Yang kedua, gerakan matanya cepat. Yang ketiga, gerak anggota badannya cepat dan lincah. Dan yang keempat, pernapasannya pendek dan tidak teratur. Metode-metode perawatan. Penentuan metode perawatan ini pastinya harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian, barulah dokter mendiagnosis serta memutuskan jenis perawatan yang tepat untuk penderita tunarungu. Yang pertama, pemberian obat-obatan. Yang kedua, tindakan operasi atau pembedahan. Yang ketiga, penggunaan alat bantu dengar. Cara berkomunikasi dengan penderita tunarungu. Tunarungu adalah seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan benar. Yang pertama, cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatiannya jika Anda berniat untuk berkomunikasi dengannya. Seutuhnya atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat Anda. Yang ketiga, sejajar posisi wajah. Agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh, Anda pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup terang. Kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus Anda dari dirinya. Yang kelima, bicaralah dengan normal dan jelas. Karena berbicara dengan cara berbisik atau mengeraskan suara dapat menyulitkan penyandang tunarungu dalam membaca gerakan bibir Anda. Yang keenam, nyatakan topik pembicaraan yang ingin dibahas dan beri tanda jika ingin mengubah topik. Yang ketujuh, tanya apakah sudah mengerti. Hal ini agar memeriksa apakah dia sudah mengerti apa yang Anda katakan. Yang kedelapan, ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis apa yang ingin Anda sampaikan di kertas. Strategi pembelajaran bagi penderita tunarungu. Yang pertama ada strategi individualisasi. Strategi individualisasi merupakan strategi pembelajaran dengan mempergunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan, maupun kemampuan secara perseorangan. Yang kedua ada strategi kooperatif. Strategi kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada strategi modifikasi perilaku.
Strategi ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif melalui pengondisian dan membantunya agar lebih produktif sehingga menjadi individu yang mandiri. Media pembelajaran bagi tunarungu. Dalam media pembelajaran ini terdapat 3 media. Yang pertama yaitu media visual. Media visual ini media yang utama. Contohnya seperti gambar, grafik, bagan, diagram, objek nyata, dan sesuatu benda, misalnya mata uang atau tumbuhan, dan objek tiruan dari objek benda. Media pembelajaran bagi tunarungu yang kedua yaitu media audio. Media audio seperti program kaset untuk latihan pendengaran, misalnya membedakan suara binatang. Dan media pembelajaran bagi tunarungu yang terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual contohnya seperti televisi bagi yang masih memiliki sisa pendengaran atau menggunakan alat bantu dengar yang dinamakan hearing aid. Metode komunikasi dengan tunarungu. Di dalam proses pembelajaran, guru perlu memahami metode komunikasi yang dapat dimengerti oleh anak tunarungu. Pertama ada metode oral. Metode oral adalah metode dengan melalui bahasa lisan dengan tahapan 1. Pembentukan dan latihan bicara 2. Memahami ujaran 3. Latihan pendengaran. Yang kedua, metode membaca ujaran. Metode ini memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembaca. Yang ketiga ada metode manual atau isyarat. Metode manual merupakan metode yang menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Yang keempat ada komunikasi total. Komunikasi total merupakan metode yang menerapkan berbagai metode-metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat ejaan jari, bicara, membaca ujaran, dan lainnya. Kesimpulan. Inteligensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun, prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah. Maka, dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Baik teman-teman, itu tadi sharing dari kami tentang materi tunarungu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.